Baik, selamat malam Bapak Mem. Ya, selamat malam juga. Baik, terima kasih pemirsa. Pada malam hari ini saya sudah bersama Bapak Manuel. Beliau adalah jurkam untuk tim paket SNKT, paket Sakti dengan nomor urut 1. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan beliau di hadapan pemirsa sekalian. Dan pada malam hari ini saya akan mewawancarai secara eksklusif ya terkait proses kampanye Pilkada Melaka tahun 2020 dan sesuai informasi yang beredar bahwa Bapak Emmanuel ini dulunya adalah jurkam daripada Bapak SBS. Ya, untuk tahun 2012. SBSDA ya pada waktu itu. Dan pada saat ini sudah beralih dukungan ke paket Simenahat dan Kintolin. Dan informasi yang beredar juga bahwa Bapak adalah seorang kader Partai Demokrat. Betul. Dan pada saat ini Partai Demokrat juga mendukung paket SPSBT. Namun Bapak secara pribadi menyatakan dukungan untuk paket SNKT. Apa yang melatar belakangi atau melandasi mengapa Bapak memilih paket SNKT sebagai paket yang Bapak dukung? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita mau bicara tentang itu sejarahnya terlalu panjang. Karena memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang membuat saya harus mengambil sikap politik saya. Karena memang ada beberapa hal yang membuat saya harus mendukung paket SNKT, karena memang kita melihat pada beberapa kejadian-kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Yang paling membuat saya kecewa adalah Bapak Wakil Bupati Melaka 2020 dan Lasa betul ya. Jadi beliau adalah kader Partai Demokrat dan beliau juga sebagai Wakil Bupati Melaka. Dan beliau juga menjadi Ketua Partai Demokrat Kabupaten Melaka. Dan kita semua tahu bahwa beliau saat ini sudah tidak bersama kita lagi. Artinya beliau sudah meninggal. Tetapi sampai saat ini ya, kita sudah mau masuk kembali pemilihan bupati dan Bupati Melaka pada 20 ini. Sampai saat ini semua masyarakat Melaka tahu bahwa sampai saat ini belum ada pergantian Wakil Bupati Melaka. Padahal kita tahu bahwa paket SPSDA itu mereka memerintah pada waktu beliau meninggal itu baru 1 tahun lebih. Artinya memang secara undang-undang itu perlu dan wajib harus diganti. Ya. Tetapi ya kita semua tahu bahwa sampai saat ini kita tidak pernah ganti beliau. Oleh karena itu memang kami sebagai Partai Demokrat, khususnya saya, itu saya begitu kecewa karena kalau tidak ganti Wakil Bupati Melaka berarti sangat merugikan Partai Demokrat karena itu adalah kader partai. Oleh karena itu memang pertimbangan saya, ya memang saya harus keluar dan memang saya bukan saya sudah siap dikeluarkan. Sudah siap kalau mamanya memang Partai Demokrat untuk mengambil sikap untuk memecat saya, memang saya sudah siap. Saya akan main kemana-mana. Saya selalu mengatakan bahwa saya sudah siap untuk keluar dari Partai Demokrat. Tetapi sampai saat ini belum saya terima surat pemecatan. Sehingga sampai saat ini saya memang masih menjadi kader Partai Demokrat yang masih menjadi kader karena saya belum menerima surat pemecatan. Oleh karena itu ya kalau memang teman-teman dari Partai Demokrat masih percaya saya sebagai pengurus, saya akan tetap menjadi pengurus Partai Demokrat. Tetapi kalau mereka mau memecat saya atau memang mereka tidak mendukung lagi saya karena saya memang sudah beralih dukungan, silakan saja karena semua keputusan dari partai pasti saya terima. Baik. Setelah beralih ke paket Simenahat dan paket Simenahat dan Kintolin, Bapak juga mendapatkan satu posisi yang sangat penting, yaitu ketua tim kampanye SNKT. Ya betul. Jadi memang posisi saya di paket
SNKT ini memang betul ya, saya dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua tim kampanye. Ya. Wah, luar biasa. Dan memang betul dan memang saya mau mengatakan kepada masyarakat umum bahwa memang kalau kita mau melihat kepada perkembangan politik yang ada di Melaka, terutama mengenai paket SNKT ini, itu antusiasme masyarakat sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita melihat saja, kita kampanye di mana-mana beberapa titik, di beberapa kecamatan, di beberapa desa, itu masyarakat datang yang sangat luar biasa. Dan kita juga tahu perasaan mereka, dan banyak sekali juga kita selalu komunikasi mereka. Mereka ingin supaya 2020 ini mereka harus punya bupati baru. Itu adalah keinginan pada masyarakat secara umum yang kita melihat itu. Oleh karena itu memang ini membuat teman-teman Jurkam ini tambah semangat. Karena apa? Dukungan dari masyarakat terhadap paket SKT itu sangat luar biasa. Kita melihat bukti saja, kita kampanye di mana-mana, itu masyarakat datangnya itu tanpa dengan paksaan, dengan hati luar, dengan sukarela mereka datang berbondong-bondong untuk mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman Jurkam. Dan hasilnya sangat luar biasa. Artinya perjuangan atau Bapak memilih untuk masuk ke paket SNKT ini adalah secara subjektif ya, penilaian secara subjektif, secara pribadi bahwa paket SNKT ini layak memimpin Kabupaten Melaka 5 tahun ke depan. Kayak seperti itu. Kata apa? Orang Melaka, saya sering itu mengatakan mana-mana, orang Melaka itu adalah orang yang berbudaya dan orang yang beradat. Ya. Kita Melaka yang namanya adat sebagai seladi, itu artinya kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus saling menyayangi satu sama yang lain. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan mereka melihat paket yang paling punya peluang untuk memimpin Melaka adalah paket SNKT. Karena apa? Mereka memang di dalam masyarakat umum, mereka punya sifat itu, mereka punya adat, mereka punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap masyarakat. Mereka selalu dekat dengan masyarakat. Mereka memang hidupnya sangat sederhana, dan itulah yang disenangi oleh masyarakat Melaka secara keseluruhan. Oleh karena itu kita di mana-mana melihat bahwa dukungan mereka terhadap paket ini SNKT itu sangat luar biasa. Karena apa? Mereka sudah percaya bahwa ketika terpilih pasti Melaka sudah dipastikan ada perubahan. Oleh karena itu di mana-mana kita mendengar bahwa mereka sudah dipastikan akan menjatuhkan pilihan mereka kepada paket SNKT. Baik. Artinya ketika Bapak mengatakan bahwa paket SNKT adalah paket yang berbudaya, artinya paket yang lain belum berbudaya atau tidak berbudaya? Ya, saya tidak mengatakan paket yang lain tidak berbudaya, tidak. Ya, itu maaf saja ya. Tetapi artinya kegiatan saya karena yang selama ini kami kampanye itu adalah kami selalu mengoptimalkan yang namanya budaya, ya. Dari kedua paket juga ngomong tentang budaya, dari wakil juga selalu ngomong tentang budaya, dan visinya itu ya, yang kita jelas itu memang kita visi ya, visinya itu adalah menuju masyarakat Melaka yang berbudaya. Itu artinya apa? Untuk saat ini memang kedua paket SNKT ini yang berbicara tentang budaya. Jadi bukan berarti yang lain itu tidak punya budaya, bukan begitu. Tetapi yang kita lihat visinya jelas, yaitu visi menuju kepada masyarakat Melaka yang berbudaya. Itu hanya ada pada paket SNKT. Baik. Kalau kita melihat perkembangan di media sosial, ada beberapa pertanyaan dari beberapa akun Facebook yang mengatakan bahwa kampanye SNKT itu sering membicarakan keburukan atau ketidakbaikan paket calon yang lain. Apa tanggapan dari ketua tim? Begini, kalau kita mau jujur, selama ini paket SNKT pada saat kampanye di mana-mana, bukan mereka membicarakan keburukan, bukan ya. Tetapi mereka berbicara itu hal-hal yang mereka lihat nyata. Contoh, ya, di mana-mana mereka selalu berbicara atau mereka selalu berkampanye bahwa di Melaka belum ada kantor bupati, di Melaka belum ada kantor DPRD, di Melaka belum ada rumah jabatan, di Melaka belum ada kantor-kantor dinas. Ini kan bukan hoax, ini ya. Fakta ya. Ini fakta ya. Jadi buat kita membicarakan kejelekan orang, tetapi
SKT, juga dari SKT yang selalu mereka sampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Ini bukti bahwa kita belum punya semua kantor-kantor yang ada di belakang. Ini adalah fakta, bukan hoax kan? Fakta betul. Berarti paket SNKT tidak membicarakan kejelekan Oh, orang lain. Tidak pernah berbicara tentang kejelekan orang bukan ya. Dan ini adalah fakta ya kan. Seperti yang tadi saya bilang awalnya itu. Bupati Melaka. Kan sampai saat ini kan tidak diganti ya kan. Artinya tidak ada etika yang baik. Ini kan fakta kan bahwa ini kan tidak diganti ya kan. Perumahan kita punya bupati. Apakah ini hoax kan tidak ya kan. Jadi maaf saja bahwa kami tim kampanye di SNKT itu kami tidak pernah bermaksud untuk menjadikan orang lain. Artinya kami mau sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah kondisi Melaka. Bahwa Melaka sampai saat ini belum punya kantor. Melaka pada saat ini belum punya yang namanya rumah jabatan. Melaka pada saat ini belum punya namanya kantor DPRD. Ini kan bukti. Oleh karena itu maaf saja kami tidak bermaksud untuk menjadikan orang lain. Tetapi kami berbicara fakta-fakta yang terjadi di Melaka. Baik. Luar biasa ya. Jadi beliau sebagai ketua tim kampanye juga selalu hadir ya setiap kampanye pada setiap titik SNKT dimanapun SNKT berkampanye, ketua tim kampanye selalu hadir bersama dengan Pak SNKT. Apa keyakinan yang paling kuat untuk meyakinkan masyarakat Melaka bahwa SNKT itu layak untuk dipilih dan menang di Pilkada Melaka tahun 2020? Itu kayaknya kami sangat percaya. Kami sebagai tim kampanye itu sangat percaya. Kenapa kami begitu percaya dan kami begitu yakin? Karena kami adalah pelaku. Pelaku itu artinya kan kami yang berkampanye. Kami yang langsung berbicara dengan masyarakat. Kami yang langsung bertemu dengan masyarakat. Dan keinginan masyarakat Melaka secara keseluruhan begitu luar biasa. Mereka selalu ngomong bahwa 2020 kita harus punya bupati baru. Oleh karena itu saya begitu percaya dan yakin bahwa tahun 2020 ini orang Melaka pasti punya bupati baru. Ini bukan keinginan daripada kami yang juga, tetapi keinginan daripada masyarakat secara keseluruhan, masyarakat yang ada di Melaka. Baik. Terkait dengan seluruh personil tim kampanye, apakah semua tim kampanye itu semua sejauh ini tetap kompak dan siap untuk memenangkan Pak Capres? Kalau kita lihat pada tim di SNKT itu sangat luar biasa. Bukan hanya di tim Jurkam, tetapi di tim ada yang di SNKT itu sangat berlapis. Ada yang namanya dulu itu tim SIS, ada yang namanya tim Satsus, dan tim partai, tim keluarga, tim ibu-ibu, tim orang-orang muda di mana-mana, sangat terlalu banyak dan berlapis-lapis. Dan yang paling menonjol yang kita lihat sekarang itu adalah tim dari Persis. Itu sangat luar biasa. Untuk tahun 2020 ini perpolitikan di belakang ini yang menonjol yang kita lihat adalah perempuan sudah mengambil bagian sangat luar biasa. Terlibat secara aktif sangat luar biasa. Yaitu ada di paket SNKT yaitu yang kita namakan itu kan tim SIS. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Jumlah mereka sampai saat ini yang kita wawancara itu jumlahnya sudah 13.000 sekian orang. Nah, jadi 14.000 ya sekian itu ya. Itu 14.000 sekian. Itu artinya apa? Kalau mereka ini mengambil tiap-tiap satu orang anggota SIS, ambil satu saja, itu sudah berapa kali lipat. Apalagi mengambil sampai 3 sampai 4, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kami begitu percaya bahwa tahun 2020 ini pemilihannya dilakukan pada 9 Desember tahun 2020 ini, itu kami begitu yakin bahwa paket akan keluar memenangkan pertarungan itu adalah paket SNKT. Baik, dalam setiap kampanye apa visi misi apa yang paling menonjol untuk diperjuangkan, terutama dibicarakan pada saat kampanye? Ya, jujur saja visi misi itu kan sebetulnya yang disampaikan itu adalah calon bupati atau bupati ya kan. Ya. Nah, tetapi ya karena ada pertanyaan model begitu maka ya saya tidak pernah sampaikan itu karena itu kan bagian daripada calon bupati dan wakil bupati belakang. Nah, tetapi ya saya mencoba untuk sedikit memberikan sedikit penjelasan gambaran secara umum saja bahwa paket yang kami itu namanya SNKT.
Dan sakti ini bukan paket, tapi sakti adalah program kerja yang akan dikerjakan oleh paket SDKT apabila nanti 9 Desember itu terpilih menjadi Bupati Melaka. Oleh karena itu memang salah satunya itu adalah sakti itu kan salah satunya adalah swasta pangan, ya kan? Itu artinya bahwa bukan berarti nanti setelah itu terpilih untuk balik tanah gratis itu bukan berarti itu dipakai lagi, tidak. Balik tanah gratis itu tetap dipakai, ya kan? Tetapi jangan dikerjakan oleh paket SDKT, bukan berarti itu berhenti. Nah, oleh karena itu yang namanya swasta pangan nanti itu yang diutamakan oleh paket itu adalah mereka harus membuat yang namanya itu manajemen pengairan, ya. Jadi contohnya kalau umpamanya di daerah kita, daerah datar, daerah rata, ya, daerah persawahan itu kan kita harus betul-betul kita harus memberdayakan, ya, masyarakat petani dengan cara apa? Kita harus membuat manajemen pengairan itu secara baik sehingga semua mereka mengerjakan sawah itu akan mendapatkan air secara merata. Oleh karena itu, supaya itu bisa merata, itu bisa meningkatkan penghasilan daripada masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang bertanam padi. Dan juga di samping itu juga ya kita juga ada yang namanya cash atau nah itu kan adat istiadat, agama, olahraga dan segala macam itu. Dan yang tadi saya sudah katakan bahwa adat istiadat itu kan jelas, ya kan, jelas. Nah, salah satu bentuk atau salah satu yang akan dikerjakan oleh paket kita itu adalah bahwa seandainya mereka terpilih pada periode ini 9 Desember itu, maka orang-orang full pemegang adat, ya, di seluruh Melaka itu Pak Bupati dan Pak Bupati akan memberikan tunjangan kepada mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, sama seperti peran di masyarakat, sama seperti para romo, para ustadz, ya kan, pendeta, nah itu toh. Jadi saya pikir itu satu problem yang mungkin baru pertama kali akan dijalankan, tapi itu saya pikir itu benar sekali dan boleh kan itu didukung oleh undang-undang, jadi tidak salah. Tapi itu adalah akan menjadi tanggung jawabnya Pak Simon dengan Pak Kim kalau mereka nanti terpilih di periode ini. Tetapi saya yakin bahwa mereka terpilih, mereka pasti akan demi sedikit mereka akan mengerjakan program yang kesulitan kepada masyarakat. Jadi itu yang sekedar saja. Tetapi ya untuk programnya itu nanti mungkin ada waktu bisa wawancara langsung dengan Pak Bupati dan Pak Wakil karena mereka yang tahu persis, ya. Jadi saya pikir untuk program seperti itu. Baik. Terima kasih. Hingga sejauh ini kurang lebih 25 hari lagi ya. Ya. Kita melakukan pemilihan. Apa pesan terakhir atau pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Melaka di tanggal 9 Desember? Ya, terima kasih. Jadi untuk seluruh masyarakat Melaka di mana saja Anda berada, kami dari tim Jurkam SDKT kami berpesan kepada seluruh masyarakat Melaka supaya jangan lupa tanggal 9 Desember Anda harus berbondong-bondong ke TPS untuk menjatuhkan pilihan. Anda tidak boleh berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak punya hak untuk memilih. Anda tidak diperbolehkan untuk tidak ke TPS karena 5 tahun depan akan menentukan nasib Melaka. Oleh karena itu, saya sebagai jurkam di paket SDKT, saya mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok tanah air Melaka untuk tanggal 9 Desember ini kita menggunakan hak kita untuk dan hak itu saya mohon kepada seluruh masyarakat Melaka supaya kita bisa berlomba. Maka saya mohon untuk kita menjatuhkan pilihan kita kepada paket nomor 1 yaitu paket SNKT untuk mereka berdua memimpin kita di tahun depan untuk Melaka menjadi Melaka yang berbudaya, Melaka yang bermartabat dan Melaka yang sejahtera. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semangat, tetap semangat untuk tim kampanye dalam melaksanakan tugasnya sehingga kita yakin bahwa tanggal 9 Desember akan dimenangkan oleh Pak. Terima kasih dan pasti kita akan tetap semangat. Baik, terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.